Karena di video Raize kemarin banyak banget yang protes, kok reviewnya sempit-sempitan bang, kok gak dikeluarin aja nyari taman. Itu karena lagi hujan guys, kameraku kalau lagi hujan gak bisa, jadi aku terpaksa review di dalam garasi kemarin. Sekarang udah gak hujan, jadi aku akan coba review ulang Raize GR Sport yang two tone ini. Nah, ini kuncinya seperti ini ya teman-teman, jadi ada logo aja sama ada unlock ini. Jadi kalau kita lock dia akan menutup untuk spionnya, kalau kita unlock spionnya akan kebuka seperti itu. Jadi fungsinya kayak gitu aja, dan bentukannya seperti inilah untuk kuncinya. Lalu di bagian depan di sini udah LED semua ya, jadi di sini udah LED semua. Untuk ini RRL, bisa kalian lihat semuanya udah LED di bagian kaca depannya. Kemudian di bawah juga ada fog lamp. Fog lampnya masih halogen ya teman-teman, fog lampnya masih halogen. Untuk bagian depan dari samping sini memang Raize ini cakep bener ya. Memang yang bikin orang jatuh cinta pertama sama mobil ini karena desainnya tuh sporty, anak muda banget. Dan kalau kita lihat dari depan sini, grillnya itu khas Toyota, dan di sini juga ada logo Toyota, dan panel hitam ini memang bikin tambah kelihatan elegan karena warnanya black piano gitu ya. Kemudian di bagian grillnya ada logo GR Sport juga. Kemudian ini ada tempat untuk narik ya kalau kita kejebak lumpur, dan di bawahnya sini juga ada spoilernya. Dan jadi kayak warnanya bagus ya, dia ada grey, putih, kemudian ada yang hitam. Ini bagus banget. Dan memang ini varian yang two tone ya teman-teman. Kalau varian two tone itu warnanya hitam putih, jadi sininya putih ini, tapi ke atas ini hitam ya. Ini bukan Scotland ya teman-teman, ini asli bawaan dari Toyotanya. Dan kita agak ke sini, di sini di fendernya ada tambahan plastik buat pelindung, dan juga velgnya di sini dia pakai yang 17 inch teman-teman. Jadi memang gede banget, jadi kelihatan gagah, berotot gitu tampilannya. Kemudian di sebelah sini ada tulisan turbo. Memang ini varian yang 3 silinder turbo GR Sport. Dan warna ininya, warna spionnya ngikutin warna dari atapnya, jadi ikut warna hitam. Dan di bagian samping, kalau dari yang samping memang kelihatan compact ya banget ya mobil ini. Memang dinamanya juga compact SUV. Dan di sini kalian bisa lihat itu di bawahnya warna putih, tapi di silnya ini ada plastiknya yang warna hitam. Biasanya kan plastiknya di sini ya, tapi ini di GR Sport ini berbeda ya, ininya putih dan ininya hitam. Dan ada tulisan GR Sportnya juga di sini, dan di belakang juga ada fendernya plastik juga. Dan untuk handle pintunya dia udah chrome, dan dia bisa lock unlock pakai jari di sini. Kalau kalian buka tuh, dia langsung buka. Biasanya kan ada sebelah supir aja, tapi ini juga bisa di daerah penumpang. Di bagian belakang juga sama, udah ada chrome-nya, cuman di sininya pelindungnya belum ada. Kalau kalian takut baret, ini udah pemakaian ini jadinya agak baret-baret ya. Agak baret-baret karena ada pemakaian. Kemudian di bagian belakang nih ada panel plastik. Ini yang tambah kelihatan sporty. Kemudian di sini juga ada panel jendela tempered glass. Kemudian di bagian belakang ada spoiler dan juga lampu stop di sini. Lampu stop, dan untuk atasnya udah pakai shark fin ya, bukan pakai antena lagi. Jadi udah lebih modern. Untuk yang bagian belakang, stop lampnya emang khas Toyota, desainnya khas Toyota banget. Aku no komplain untuk desain di mobil ini, bener-bener bagus. Jadi kayak plastiknya itu nggak terlalu berlebihan, nggak terlalu tajam, tapi kayak cukup gitu ya. Di bawahnya juga ada reflektor, penempatan reflektornya juga oke. Kemudian ada logo GR Sport. Kemudian di sini sensor mundur, sensor parkir. Untuk lampunya yang sini udah LED, stop lampnya juga udah LED, tapi untuk sennya itu masih halogen ya kalau aku lihat. Ini juga masih halogen untuk lampu mundurnya. Dan di garnish belakangnya ini udah black piano, nambah elegan, dan juga ada kamera parkir di belakang. Untuk dari belakang memang kelihatan sporty, memang mobil ini gondrong ke bawah gitu ya, sporty. Kemudian di sini ada tulisan
Raize, emblem Raize. Untuk bagian eksterior mungkin itu aja ya teman-teman, nggak ada yang berubah lagi untuk yang bagian eksterior, jadi udah seperti itu. Coba kita ke bagian yang interiornya. Oh, sebelum itu kita lihat di sini juga ada panel ya. Di sini panelnya tulisannya GR, jadi bawaan dari GR Sportnya. Yuk kita langsung aja ke dalam, kita buka, kita pencet aja sini, dia akan ngebuka gitu. Kemudian kita lihat bagian dalamnya, interiornya. Sebelum masuk, di sini bisa kalian lihat ini nggak ada yang empu-empu ya teman-teman. Yang empu-empunya nggak ada, yang soft touchnya cuma di sini. Tapi nggak terlalu soft ya, jadi kayak agak keras gitu tetap. Kemudian di panel kanan ini ada jendela, kemudian anti tutup jendela dan pengaturan dari mirror atau spion. Dan untuk central locknya nggak ada ya teman-teman, central locknya ngikut yang ini. Kemudian untuk di bagian sini, di sini untuk desain keluaran AC ini benar-benar suka banget dengan aksen silvernya, nambah sporty. Kemudian di sini ada cup holder yang kalau dibuka tuh smooth tuh, jadi kalau ngambil bawa kopi, kayak kopi di sini itu enak. Kemudian di sini ada tombol, entah ini apa, aku juga agak bingung ini namanya apa. Dan desain patternnya nih aku suka, jadi kayak enggak yang polosan gitu loh, jadi kayak ada kulit jeruknya gitu loh. Kemudian di joknya udah khas dari GR Sport langsung ya teman-teman. Jadi udah ada jahitan GR Sport, dan ini fabrik hitam. Ini fabrik hitam, jadi bagus banget. Ada kulit-kulitnya di sini, ya ini juga fabrik. Jadi kayak perpaduan yang bagus banget. Jadi mobil ini jangan di backlit ya teman-teman, ini udah bagus banget. Untuk yang bawahnya ini pengaturan kursinya masih manual, belum pakai elektrik, jadi masih manual. Sih pakai kayak gini, masih pakai manual. Dan untuk setirnya ini udah ada aksen GR Sportnya di sini. Ada GR Sportnya, ini udah oke banget. Ini ada power mode-nya, kemudian mode next lagu, angkat telepon. Untuk ini pengarah, jadi ada trip, kembali, merekam, enter, dan kanan kiri. Untuk setirnya emang keren ya. Setirnya ini sporty bener lah mobil ini. Dan layarnya udah full digital. Kalau kalian buka pintu dia langsung ada tulisannya open. Untuk head unitnya ini udah digital semua ya. Untuk head unitnya udah gede, kemudian AC-nya digital semua. Dan di sebelah sini ini kebetulan yang tipe yang Matic. Jadi kayak apa ya? Ininya aku suka. Jadi desainnya tuh nggak terlalu ke belakang dan terlalu ke depan, gampang gitu. Dan di daerah sini untuk parking brake-nya dia pakai yang otot masian. Kemudian untuk di sini ada tempat buat nyimpen koin. Nih, ada tempat buat nyimpen koin, di sininya tempat buat nyimpen kartu atau apapun di situ, dan di situ juga ada colokan 2,1 ampere buat ngecas dan juga 12 volt di situ. Dan engine start stopnya ada di sebelah sini, di sebelah kiri. Biasanya kan di kanan tapi di sebelah kiri. Jadi AC-nya full digital, tapi ada flow ya teman-teman di sini. Kalau kalian masuk, coba aku masuk. Dan aku coba nyalain mobilnya. Kita tekan remnya dulu. Kemudian kita nyalain start stopnya. Nah, kita nyalain AC-nya nih, biar nggak panas banget teman-teman. Dan bisa kalian lihat ya, di sini tuh ada hewan masuk ya teman-teman. Ini awal beli itu nggak ada ya, tapi setelah beberapa ini ada hewan masuk. Aku juga bingung caranya dia masuk lewat mana ya. Ini di dalam ya, entah mungkin ada gap ya di dalam, akhirnya dia bisa masuk. Jadi pengaturan AC-nya udah ada yang auto, kemudian bisa standar ya, cuman udah digital gitu. Ya ini aku heran kok bisa ya ada hewan masuk sini. Dan untuk desain AC yang depan sini emang khas Toyota banget dan aku suka. Dan ini juga pegangannya enak. Ini ada gerigi-geriginya gitu, kulit jeruknya, jadi enak buat digeser-geser, gak licin. Dan untuk head unitnya udah lumayan besar ya. Saya kurang tahu ini ukuran berapa, tapi udah lumayan besar. Cuman sayangnya ini belum Apple CarPlay, masih pakai Bluetooth aja. Kalau di Rocky yang varian Black itu kalau nggak salah atau Puro itu udah ada Apple CarPlay-nya. Dan di sini desainnya masih keras semua, keras ya. Dan memang agak ngegap gitu ya di sini, agak ngegap gitu, nggak begitu presisi. Kemudian di sini juga ini agak gampang digoyang-goyang tuh.
Tuh gampang banget digoyang-goyang. Kemudian untuk di sini ada tempat untuk naruh dokumen. Di sini juga ada cup holder. Di sini ada cup holder. Jadi cup holdernya ada 2. Dan cup holdernya tuh di bawahnya AC ya. Jadi dingin banget. Minumannya bisa tetap dingin. Kemudian di samping-sampingnya juga sama. Di sini ada aksen ini jadi buat megang. Jadi ini enak banget. Bagus banget desainnya. Oke, mungkin itu. Kemudian kita ke head unitnya. Head unit ke MID-nya. Di MID-nya bisa kalian lihat di situ dia 15,2 km per liter untuk jalanan Surabaya ya. Ini dalam kota di 15,2 km per liter untuk konsumsinya. Dan mobil ini tuh udah 65.000 km perjalanannya, dan dia ini baru ganti aki doang. Spare part semuanya nggak ada yang ganti. Jadi mobil low maintenance banget ya mobil ini. Dan kalau kita geser-geser di enter-enternya nih, kita geser-geser, dia bisa ganti-ganti ya. Bisa ganti ke range, bisa ganti ke kilometer per liter. Kemudian untuk di sebelah kanan bisa juga lihat jam seperti itu. Kemudian bisa pengaturan untuk ngatur di display brightness, desainnya bisa ganti-ganti ya. Kayak tuh bisa ganti-ganti. Tuh bisa ganti-ganti tuh. Cuman aku sukanya yang display pertama, bukan display yang kedua ini. Bukan. Ketiga tadi ya. Yang ketiga ini. Nah, aku lebih suka yang ini. Kembali. Oke, seperti itu. Ini udah full digital. Dan AC-nya jangan ditanya, ini dingin banget ya. Dingin banget, pasti pakai punyanya Denso, ini dingin banget. Dan di sini ada penanda kalau kita udah pakai sabuk pengaman. Kemudian di sini ada lampu, bisa nyalain gini, bisa juga dinyalain begini. Kalau pintunya nyala. Gitu. Jadi tinggal dipencet aja habis kalau mau nyalakan. Kemudian di sini ada mirror. Bisa digeser-geser mirrornya, bisa geser kayak gitu. Ini juga ada ini. Dan dia tuh pelan ya baliknya, nggak langsung jedak gitu ya, pelan. Tapi ini putih ya teman-teman, jadi rawan kotor. Kalau kalian tangannya jahil sering ke sini rawan kotor. Cuman di samping-sampingnya udah hitam semua. Itu untuk baris yang pertama ya. Dan soundnya di bawah ini belum ada sound tipe apa, jadi masih bawaan pabrik ya. Ini bawaan pabrik tuh, soundnya masih bawaan pabrik. Oke, kita ke belakang, kita lihat di baris kedua. Di baris kedua itu juga ada tulisan GR Sport untuk di floor matnya, bawaannya. Dan di baris kedua terlihat lega. Kelihatan lega, jadi ini bisa diatur juga. Kemudian semuanya berwarna hitam. Dan bisa kalian lihat di sini, bisa kalian naruh barang di sini, HP. Kalau di sini bisa naruh minuman. Jadi ada minuman kecil lah, botol aqua gitu atau botol mineral ini di sini. Ini bisa ditidurin lagi, kayaknya nggak bisa ya, tapi bisa direbahin ke sini bisa. Tapi kalau dimundurin lagi kayaknya udah mentok sih. Ini udah mentok. Kemudian kita ke bagian bagasi. Di bagasinya jadi ada pelindungnya kayak gini. Punya kayak gini, kemudian tempatnya luas ya. Ini bisa dipakai 1, 2, 3 koper, jadi lumayan besar bagasinya. Dan di bawah sini itu kalian tempatnya bannya sama ya teman-teman. Bannya itu mau yang original atau yang spare tire ini atau ban serep itu sama. Ini pakai Dunlop karena ini varian tertinggi ya, makanya dia dikasih ban yang lumayan velgnya yang sama persis semua. Mungkin itu ya teman-teman untuk review dari Raize GR Sport ini. Nah, ini review untuk fitur dan lain-lainnya. Kita akan coba review untuk tes jalan biar kalian ngerti mobil ini tuh enak apa enggak. Jadi posisi setirnya tuh emang enak banget ya. Di sini udah pas, ergonomis, nggak miring-miring. Dan juga kalau aku yang tingginya 169 ini nggak jeduk ya, masih jauh. Jadi kalau 180 kayaknya lumayan gitu ya, tapi kalau udah 170-an masih aman. Dan kita coba nyetir guys.
kalau kalian lihat sih di sini posisi nyetirnya emang udah enak banget, jadi nggak ada keluhan kalau di posisi nyetir mobil ini. Cuman saat bawa mobil ini, kalau kalian lewatin posisi tidur, dia akan sedikit mengayun ya untuk suspensinya. Jadi ini udah di posisi nyetir kita, enak, nggak terlalu keras setirannya, jadi lumayan enteng nih, satu jari aja bisa geser tuh. Kemudian kita lewat posisi tidur nih, atau posisi tidur di depan, sekalian rasain sendiri posisi tidurnya kayak gimana tuh. Lumayan kan lumayan keras kan untuk suspensinya, cuman masih di batas wajar lah, masih so-so lah ya, nggak terlalu empuk, nggak terlalu keras, jadi di tengah-tengah. Kita coba lewatin posisi tidur lagi tuh, seperti itu. Jadi lumayan apa namanya ya, lumayan tinggi mobil ini, jadi saat ngelewatin posisi tidur itu lumayan kerasa suspensinya agak keras gitu. Nih kita lewatin posisi tidur yang lebih gede lagi nih, ini lebih apa namanya, tinggi nih. Nggak akan aku rem pada kecepatan di 19. Lumayan ya lumayan keras gitu. Tapi untuk posisi nyetir dan lain-lainnya aman, nggak ada masalah, dan bensinnya di 15,2 km per liter, jadi aman banget. Buat kalian yang suka jalan-jalan di kota, mobil ini cocok buat dana pelajar ya untuk BBM-nya, jadi nggak bikin kalian pusing bolak-balik ke pom bensin. Kalau dari sisi yang nyetir tuh emang enak banget mobil ini untuk harian di kota-kota nih. Tapi kalau di luar kota, untuk aku yang suka nyetir mobil ini nggak begitu suka ya, karena agak limbung gitu. Tapi kalau Aku dari segi passengernya merasa aman-aman aja, interiornya juga bagus, terus nggak sempit, terus dia juga empuk walaupun SUV. Jadi